Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia setelah kalian libur lama gitu ya. Nah, kita kembali lagi belajar. Nah, kenapa direkam? Karena materinya cukup padat supaya lebih maksimal gitu ya. Karena kalau rekam itu tidak akan berulang materinya, kalian pun bisa mengulang lagi materi. Misalkan kalian ketinggalan atau ini telat zoomnya, itu saya nggak mau ya. Makanya saya lebih seneng rekaman gitu. Nah, nanti juga ulangan ya tinggal lihat lagi kalau mau ulangan gitu ya, bukan pas ulangannya. Oke, setelah kemarin kita mempelajari surat pribadi, hari ini kita akan mempelajari apa itu surat dinas, cirinya seperti apa, struktur, dan saya tambahkan lagi ya di sini kebahasaan. Nah, di situ ya kita tambah lagi. Oke, kita lihat pengertiannya apa sih surat dinas ini. Nah, surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Oke, kita lihat ini ya formalnya. Oke, kita merahkan dulu. Kepentingannya juga formal. Nah, kata kuncinya ada dua. Situasi formal, yang kedua kepentingan formal. Oke, Pak, kepentingan formal itu seperti apa sih? Contohnya, kemarin ada surat pemberitahuan akan ada libur lebaran selama 2 minggu. Apakah itu formal? Ya. Situasinya formal? Betul. Kepentingannya formal? Betul. Karena ditujukan kepada orang tua dan siswa gitu ya. Itu jelas banget gitu ya. Bahkan siapa sih yang bisa menulis surat dinas? Oke, kita lihat di sini ya. Surat dinas ini dapat ditulis pribadi ya, atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Kita bedah satu-satu. Surat yang ditulis pribadi. Contoh, ini yang namanya semi formal gitu ya. Nah, ini adalah contoh surat izin kalian tidak hadir. Bisa disebut pribadi atau dinas, surat dinas gitu ya. Bisa dua. Nah, kalian ini kita lihat kata kuncinya. Apakah situasinya formal? Betul, kalian mengirimkannya untuk situasi formal, mendapatkan izin. Kepentingannya formal. Ya, betul sekali, untuk kepentingan formal. Jelas ya, surat izin sakit itu untuk kepentingan formal, memberitahukan kepada suatu lembaga gitu ya, yaitu sekolah, bahwa kalian tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini gitu ya. Akhirnya kalian mengirimkan surat. Nah, itu dia surat dinas. Yang kedua, kita lihat atas nama suatu lembaga, bisa lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Nah, contohnya yang tadi seperti kata Bapak, ada surat, misalkan ada edaran bahwa tanggal segini sampai segini libur lebaran. Nah, itu dia namanya surat yang dikeluarkan suatu lembaga itu ya. Contohnya sekolah gitu ya, atau ada organisasi, mungkin kalian ikut Karang Taruna. Nah, itu atau enggak ada di RT, ada surat edaran dari RT, RW, kelurahan. Nah, itu surat dinas. Kita lihat syarat surat dinas, betul nggak? Situasinya formal? Ya, formal karena itu ditujukan ke banyak orang dan nggak, kalau pribadi namanya kata kuncinya pribadi itu pasti cuma ke satu orang. Nah, kalau ini kan bisa ke banyak orang. Apakah kepentingannya formal? Betul, kepentingannya formal. Biasanya sifatnya pun mengikat. Kita lanjut lagi. Di sini ada kebahasaan pada surat dinas. Kita baca dulu. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Ya, jelas sekali karena bukan ditujukan kepada satu orang yang kita SKSD dekat sekali gitu ya. Hey bro, tidak seperti itu bahasanya ya. Jadi yang terhormat dengan hormat seperti itu. Jadi jangan hey bro, apa kabar, WhatsApp gitu. Nggak boleh kayak gitu. Dalam menulis surat dinas ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ya jelas bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah sebetulnya ya dibandingkan surat pribadi. Karena apa? Ya karena bahasanya umum gitu ya. Nggak usah bingung milih kata yang berbunga-bunga. Kalau dalam istilahnya tuh ya harus wah gitu ya, so akrab. Karena misalkan surat tuh zaman dulu ya, surat pribadi ya memang jarang gitu sekarang tuh. Surat pribadi zaman dulu tuh sekali ngirim surat nyampainya aja bisa seminggu gitu ya. Kita harus menulis kata yang lengkap gitu. Tapi kalau surat dinas ya udah selembar ya selembar gitu ya, 2 lembar ya 2 lembar gitu, lebih gampang gitu. Kita lagi selanjutnya struktur surat dinas. Oke, surat dinas ini yang pertama ada kop surat. Ngapain saya tulis lagi ini ya? Ntar saya hapus dulu. Kop surat, nanti kita lihat contohnya. Nomor surat ini bisa dicatat oleh kalian.
Ini hal-hal yang wajib dan jika tidak ada salah satu dari ini akan mengurangi nilai kalian. Tanggal surat, lampiran ya, perihal nanti dijelaskan satu-satunya. Pak, kenapa pas perihal suka ada yang nulis hal juga? Tapi yang paling benar itu perihal ya, yang paling benar itu perihal. Hal doang itu ya maksudnya maknanya banyak, bisa halaman gitu ya atau yang lainnya gitu ya. Pada perihal ini tujuannya untuk apa dibuat surat ini? Alamat surat ya, alamat suratnya kepada siapa? Jangan nulis, paling salah tuh yang nulisnya kepada yang terhormat. Jangan nulis seperti itu. Yang betul pilih salah satu, mau kepada atau yang terhormat. Udah kepada yang terhormat, saudari, saudari gitu ya, saudara-saudari, ibu bapak, terus aja gitu boros bahasanya, nggak boleh. Pilih salah satu. Mau kepada atau yang terhormat gitu ya, pilih salah satu, jangan banyak-banyak gitu ya, baginda raja gitu ya, wah semuanya aja ditulis gitu. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah ini lebih simpel, dengan hormat gitu ya. Selamat pagi misalkan, atau salam biasanya kalau dikeluarkan dari masjid. Isi surat nggak jelas isinya seperti apa, ini mulai inti dari suratnya. Nah paragraf penutup nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Contoh, sekolah mengeluarkan surat. Nah, pasti yang memperkuat itu adalah kepala sekolah gitu ya. Nama dan tanda tangan penulis surat, misalnya ya sekretaris gitu ya. Oke, kita lihat langsung ke contohnya seperti apa. Nah, ini dia ya contohnya. Kita lihat dulu. Nah ini ya, kita lihat di sini. Kebetulan ini suratnya tentang OSIS ya, tentang OSIS di sini. Apakah kelihatan? Oh tidak. Nah ini ya kelihatannya. Oke, di sini ada kop surat ya, kepala surat. Tapi lebih lengkapnya biasanya di kop surat ini ada nomor telepon, email ya, yang bisa dihubungi gitu ya, atau alamat gitu. Ini kan karena nama sekolah disamarkan karena tidak di endorse gitu ya. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur gitu ya, Jakarta Pusat. Ini dari buku kalian bisa lihat di halaman 255 ya. Di sini ada tanggal. Oke, Pak, kenapa sih kalau ada orang nulis tanggal tuh misalkan tanggal 3 itu depannya ada 0? No, kalau di bahasa Indonesia itu salah gitu ya. No, nomor gitu ya. Ini coba kalau no juga itu harus nomor, jangan no doang ya. Terus di sini nggak ada angka 0 setelah sebelum tanggal. Kalau tanggalnya 1 tuh biasanya ada 03, 05, itu enggak, jangan ya. Mei, M-nya besar, kapital gitu ya. Jangan huruf kecil karena itu nama bulan. 2015 ya. Kenapa Pak nggak ada tulisan Jakartanya lagi? Karena sudah ada di kop surat ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi nama kotanya, sudah sangat lengkap gitu di atas. Jadi jangan nulis nama kota lagi. Misalkan ada lagi Bandung, 9 Mei 2021 misalkan. Gak usah karena sudah jelas ada di kop surat gitu ya. Nah ini tadi nomor, ini nomor biasanya dikeluarkan resmi. Tapi kalau surat semi formal gitu ya, semi kedinasan, itu nggak ada nomor. Karena kalian yang mengeluarkan surat untuk sekolah atau kalian melamar kerja itu nggak akan ada nomornya. Lampiran ya, lampiran itu apakah ada berapa lembar gitu ya? Ada lembar lainkah selain lembar yang pertama ini? Tulis di situ ada 1 lembar misalkan. Atau misalkan 3 lembar, biasanya kalau surat pemberitahuan biasanya ya 1 sih. Cuman kalau mau ada lampirannya lagi, misalkan ada nama-nama di belakangnya, misalkan kalian lomba nih ya, ada lomba, depannya pemberitahuan lomba, di belakangnya ada nama kalian, berarti ada 1 lampiran gitu ya. Kalau misalkan lampirannya hanya 1 lembar. Perihal, ingat jangan nulis hal tapi perihal ya. Perihal, ini apa sih tujuannya dikeluarkan surat dinas ini? Ternyata di sini permohonan izin ya. Kita lanjut ke bawah. Di sini ditujukan kepada siapakah surat tersebut? Oke, di sini yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat ya, di Jakarta. Ya ini harus ada lagi walaupun pemborosan ya, tapi ada lagi di Jakarta di bawahnya gitu ya, kayak seperti ini persis. Jadi nggak ada kepada yang terhormat, nggak. Pak ya TH-nya disingkat boleh ya, karena dari sananya seperti itu dari zaman dulunya gitu ya.
dengan hormat, koma. Oke, kenapa Pak ini nggak titik gitu ya? Karena ya sebenarnya ini tuh masih nyambung gitu ya, dengan hormat, koma. Nah, salamnya tuh biasanya tidak menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang benar tidak gitu. Karena kalau misalkan ditujukan ke banyak orang, belum tentu yang membacanya itu juga muslim gitu. Atau kalau mau sih ditambah lagi dengan hormat, atau salam terus ada dengan hormat lagi, itu boleh sih sebetulnya. Nah, di sini ada paragraf pembuka gitu, kita baca lagi. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud, ini aneh sih. Di sini Mutiara 1 di atasnya Budi Luhur, itu aneh. Bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut. Nah, ini udah mulai isinya gitu ya. Ini baru pembuka aja gitu ya, baru ya basa-basi lah kalau misalkan disebutnya tuh ya. Nah, ini udah mulai isinya. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Oh, jadi dia minta izin minjem tenda ya. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Warcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan proposal kegiatan. Oke, berarti dia ada satu lampiran gitu ya. Lalu ada paragraf penutup, ini ya lebih mudah sebenarnya ya. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebenarnya ini tidak efektif ya. Harusnya tidak seperti ini gitu ya. Ya kalau diizinin, kalau enggak gimana gitu ya. Ya, harusnya atas pertimbangannya ya, jangan ini mah udah apa ya, pede duluan gitu ya, diizinin si izinnya mau minjem tenda itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada ini teh. Ya, salam penutup tuh bisa aja sih. Ini hormat kami gitu ya. Koma, ketua panitia. Nah, mengetahui. Nah, ini yang namanya yang memperkuat gitu ya, kepala sekolahnya. Ini yang menulis suratnya. Ingat, yang memperkuat di kiri ya, di kiri kertas. Nah, yang menulis surat itu ada di kanan. Bahkan di sini ada tanda tangannya juga ya. Kita lihat masing-masing. Apa sih Pak singkatan TTD? Ayo, TTD apa coba? Tanda tangan. Bukan, artinya tertanda ya. Artinya TTD itu tertanda, bukan tanda tangan. Jadi selama ini kalau kalian maksud TTD tanda tangan itu ya mungkin kurang betul ya. Itu tertanda. Kenapa Pak tertanda? Zaman dulu mah pakai cap jempol, merenya nggak ada tanda tangan, entahlah seperti itu, tapi sejarahnya gitu ya. Di sini ada Dokter Waras gitu ya, itu kepala sekolah gitu ya. Safia Nazila itu mungkin ketua OSIS ya, ketua panitia ya. Ketua panitianya, Pak, kenapa kalau di tanda tangan ini tidak ada titik di akhirnya kecuali ada gelar ya? Karena ya memang nggak boleh gitu. Ini akan mengurangi poin kalian juga kalau membuat nanti ulangan surat dinas. Ya, mungkin seperti itu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lewat kolom komentar gitu ya. Komentar Classroom, tapi jangan komentar YouTube. Karena komentar YouTube, notifikasi Bapak sudah tidak bisa terlihat lagi gitu ya. Boleh juga kalau masih belum dibalas sama Bapak, boleh di WA. Ya, jangan lupa kalian catat ya. Karena ini poin sangat penting. Kenapa Bapak rekam? Supaya mengefektifkan waktu. Kalian bisa nonton kapan aja ini ya. Karena ini kita sudah mepet ke ulangan ya. Ulangan akhir tahun gitu ya, bukan ulangan akhir hayat gitu. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada yang menyinggung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.